Jika kamu begitu penasaran, mengapa kamu tidak bertanya padanya sendiri? Langsung, tanya Horikita. Itu tidak mungkin. Kusida Kikyo biasanya seorang gadis malaikat yang manis, tetapi aku melihat sekilas sisi yang berbeda dengannya. Sulit untuk membayangkan ketika kamu melihat dia tersenyum lembut atau mendengar nada suaranya yang menyenangkan, tetapi aku mengingat komentar jahat yang dia keluarkan. Horikita mungkin tidak tahu tentang itu. Tidak butuh. Aku baik-baik saja dengan Kusida yang kita miliki sekarang, kataku. Apa yang baru saja kamu katakan benar-benar menjijikkan, kamu tahu itu. Iya. Meskipun aku mengucapkan kata-kata itu, aku merasa jijik dengan diriku sendiri. 2.4. Setelah makan malam yang menyenangkan di kantin asrama, aku kembali ke kamarku. Di sana, aku mengeluarkan ponselku dan memeriksa sisa poinku. Total poin akunku ditampilkan di layar. Aku melihat 8.320 poin pribadi. Itu tidak berubah sejak pagi ini. Mengingat bahwa kami memulai tahun ajaran dengan 100.000 poin, ini adalah jumlah yang sangat rendah. Aku nyaris bangkrut sendiri hanya untuk membeli nilai yang harus didapat Sudou. Akan sangat bagus jika kita mendapatkan 87 poin itu, gumamku. Dikonversi, poin menjadi sekitar 8.700 yen. Meskipun itu bukan perbaikan besar, itu masih uang yang banyak. Ketika aku bermain-main dengan ponselku, pintuku tiba-tiba terayun terbuka. Selamatkan aku, Ayano Kouji. Sudou berdiri di sana, wajahnya merah padam. Kenapa kamu di sini? Sebenarnya, lupakan itu, bagaimana kamu bisa masuk? Petik 2. Aku akan mengunci pintu ketika telah kembali ke kamar. Aku tidak lupa, karena aku menjadikannya kebiasaan. Apakah Sudou mendobraknya atau sesuatu seperti itu? Hanya untuk memastikan, aku memeriksa pintuku untuk melihat bahwa itu tidak rusak. Itu terlihat sangat baik. Ini ruangan tempat kelompok kita bertemu, bukan? Ike dan kami semua membuat kunci duplikat. Apakah kamu tidak tahu itu? Semua orang dalam kelompok juga memiliki kunci. Petik 2. Dia memutar kartu kunci di tangannya. Aku mempelajari fakta yang sangat penting ini barusan, gerutuku. Sepertinya kamarku sudah tidak aman lagi. Orang bisa menyerang kapan saja mereka mau. Pokoknya, lupakan itu sekarang. Aku dalam masalah serius. Kamu harus membantuku, serunya. Tidak, aku tidak bisa melupakannya. Serahkan kuncinya. Hah? Mengapa? Aku membeli ini dengan poinku sendiri. Ini milikku. Argumen yang tidak masuk akal. Bahkan jika kamu tidak tahu dalam melakukan kejahatan, itu tetap kejahatan. Persahabatan tidak berarti secara otomatis mengizinkan orang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika kamu membutuhkan saran atau kamu khawatir tentang sesuatu, mengapa tidak bertanya kepada Ike atau Yamauchi? Aku tidak bisa bertanya kepada mereka. Mereka bodoh. Sudou meluncur ke lantai dengan bunyi gedebuk. Beli karpet, ya, pantatku sakit, gumamnya. Aku tidak punya masalah dengan desain interior. Meskipun kamarku tampaknya telah ditetapkan sebagai tempat pertemuan kelompok kami belum pernah berkumpul bersama sejak pesta. Bahkan jika aku keluar dan membeli karpet, aku adalah satu-satunya yang duduk di sana. Hanya membayangkan itu nyata. Ketika aku berdiri untuk membuat teh, bel pintu berdering. Kusida, Madonna kelas D, menjulurkan kepalanya ke pintu masuk. Dia tampak imut seperti biasa. Dia melihat Sudou, yang masih duduk di lantaiku. Oh, Sudou-kun sudah ada di sini, katanya. Hei, Kusida, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah mungkin kamu memiliki kunci duplikat kamarku juga? Ya tentu, itu supaya kita bisa bertemu di sini. Tunggu, apakah kamu tidak tahu tentang itu, Ayano Kouji-kun? Dia mengambil kartu kunci dari tasnya dan menunjukkannya kepadaku. Aku tidak menemukan perbedaan antara kuncinya dan milikku. Mereka persis sama. Rupanya Kusida mengira aku telah memberi izin untuk membuat kunci-kunci ini. Ya, haruskah aku mengembalikannya padamu? Dia meminta maaf menyerahkan kuncinya. Tidak apa-apa. Tidak ada gunanya jika kamu satu-satunya yang mengembalikan kunci. Sudou sepertinya tidak ingin menyerahkannya. Bukankah tidak apa-apa jika Kusida memiliki kunci? Aku kira itu di bagian delusi otakku, memberinya kunci membuatnya merasa seperti dia adalah pacarku. Laki-laki tentu saja adalah makhluk yang licik. Karena Kusida datang juga, bisakah kita beralih ke topik yang sedang dibahas? Tanya Sudou. Baiklah, kurasa tidak ada jalan keluarnya. Jadi, apa yang perlu kamu bicarakan? Bukannya aku bisa dengan belak-belakan memalingkan mereka berdua. Sudou mulai berbicara perlahan, memakai ekspresi lemah lembut. Kamu tahu bagaimana wali kelas kita memanggilku hari ini? Ya, itu. Yang benar adalah, aku mungkin diskors. Untuk waktu yang lama, sebenarnya. Diskors. Itu tidak terduga. Dibandingkan dengan bagaimana dia bertindak pada awal tahun, Sudou agak berperilaku baik belakangan ini. Dia tidak tidur di kelas atau berbicara selama pelajaran, dan dia baik-baik saja dalam kegiatan klubnya. Apakah kamu menghina Cabashira Sensei? Tanyaku. Sudou kesal ketika Cabashira Sensei menghentikannya pergi latihan basket. Dengan mengingat hal itu, dia mungkin mengatakan sesuatu yang gegabah. Bukan itu. Lalu apa? Apakah kamu mencengkeram kerah bajunya dan mengancam akan membunuhnya atau semacamnya? Petik 2. Bukan itu juga. Bantahan lain. Aku tidak mengharapkan itu. Ini mungkin lebih buruk daripada yang kau pikirkan. Dua tebakan pertamaku cukup serius, jadi jika itu adalah sesuatu yang lebih buruk, maka... Oh, aku mengerti, Ayano Kouji-kun. Dia dengan kejam memukuli Cabashira Sensei dan kemudian dia meludahinya. Kusida menangis. Mengerikan. Maksudku, ide-ide liarmu terlalu mengerikan, Kusida. Petik 2. Haha, aku hanya bercanda. Sudou-kun tidak akan sejauh itu. Meskipun aku berharap Sudou untuk segera menyangkal apa yang dikatakannya, dia tampak terkejut dengan lelucon Kusida. Itu bukti bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Tanyaku.
Sejujurnya, aku memukuli beberapa anak dari kelas C kemarin. Lalu, aku diskors. Skors ini mungkin hukumanku. Kusida juga kaget dengan kata-kata Sudou. Dia menatapku. Aku tidak bisa segera memproses fakta bahwa Sudou membuat dirinya sendiri dalam masalah lagi. Kamu memukuli mereka. Jadi, mengapa kamu melakukan itu? Tanyaku. Asal tahu saja, itu bukan salahku, oke. Orang-orang brengsek di kelas C yang memulainya dan mencoba berkelahi denganku. Aku hanya menanggapi situasi dan membalas mereka. Kemudian mereka berkata bahwa aku memulai pertarungan. Mereka sekelompok pembohong. Sudou masih belum mengumpulkan pemikirannya. Sementara aku mengerti inti dari apa yang dia katakan, saya masih tidak tahu detail pertarungan atau bagaimana itu dimulai. Tunggu sebentar, Sudou-kun. Bisakah kamu memulai lagi, dan pergi sedikit lebih lambat? Kusida mendorongnya untuk tenang dan mencoba membuatnya menceritakan kisah itu kepada kami. Maaf, kurasa aku hanya melewatkannya sampai akhir dan meninggalkan banyak hal. Sudou menarik napas dalam-dalam dan mulai lagi. Aku sedang berbicara dengan penasihat klub tentang menjadi pemain tetap untuk turnamen musim panas. Aku pernah mendengar bahwa Sudou pandai basket, tetapi aku belum mengharapkannya menjadi pemain tetap. Pemain tetap, itu luar biasa, Sudou-kun. Selamat. Yah, belum ada yang terjadi. Itu hanya kemungkinan untuk saat ini. Tetap saja, itu luar biasa. Kita baru saja mulai sekolah. Ya, kurasa. Sebenarnya, aku adalah satu-satunya siswa tahun pertama yang dinominasikan untuk menjadi pemain tetap. Tetap saja, itu tidak seperti itu yang pasti. Ngomong-ngomong, ketika aku dalam perjalanan kembali ke asrama, Komiya dan Kondo, yang ada di klub basket bersamaku, memanggilku ke gedung khusus. Mereka mengatakan ingin membicarakan sesuatu denganku. Aku bisa saja mengabaikan mereka, tapi maksudku, aku sesekali berbicara dengan kedua orang itu selama bola basket. Kupikir lebih baik hanya mendengarkan mereka saja. Jadi tentu saja, aku pergi untuk bertemu dengan mereka, bukan? Lalu, ada orang Ishizaki di sana, menungguku. Dia adalah teman Komiya dan Kondo. Mereka berkata bahwa mereka tidak tahan bahwa seseorang sepertiku dari kelas D telah dipilih sebagai pemain tetap. Mereka mengancamku, dan berkata untuk berhenti basket atau akan ada banyak kesakitan di masa depanku. Aku menolak untuk berhenti, aku memukul mereka, dan sekarang aku di sini. Itu penjelasan yang agak terburu-buru, tapi aku mengerti intinya. Rupanya Sudou puas dengan ceritanya. Jadi mereka menggambarkanmu sebagai orang jahat, Sudou-kun. Sudou-kun mengangguk, ekspresi putus asa masih di wajahnya. Jadi para siswa di kelas C telah memulai semuanya, dan ketika upaya mereka untuk mengancam Sudou gagal, mereka terpaksa memaksakan diri. Dengan kata lain, tindakan kekerasan. Namun, Sudou adalah petarung yang berpengalaman, jadi dia berhasil membuat mereka kewalahan tanpa berkeringat. Tentu saja, mereka terluka. Karena tidak ada bukti apa yang telah terjadi, mereka berbohong pada hari berikutnya dan mengatakan kepada para pejabat sekolah bahwa Sudou telah memukuli mereka tanpa alasan. Jika kelas C memulai ini, maka Sudou-kun tidak bersalah. Benar, aku benar-benar tidak mengerti. Aku juga tidak bisa mempercayai guru itu. Kita harus memberitahu Cabashira Sensei besok. Kita harus memberitahunya bahwa itu bukan kesalahan Sudou-kun, kata Kusida. Segalanya mungkin tidak akan sesederhana itu. Sudou pasti sudah memberitahu sekolah apa yang baru saja dia katakan kepada kita. Tetapi karena dia tidak memiliki bukti yang jelas untuk mendukung klaimnya, sekolah mungkin masih memutuskan untuk menghukumnya. Sudou, apa yang dikatakan sekolah ketika mereka mendengar apa yang terjadi? Mereka mengatakan akan memberiku waktu sampai Selasa depan untuk membawa bukti. Jika aku tidak bisa melakukan itu, mereka akan mengatakan aku salah dan aku akan diskors sampai musim panas. Selain itu, seluruh kelas juga akan kehilangan poin. Petik 2. Rupanya sekolah telah memutuskan untuk menunggu barang bukti. Namun, Sudou tampak lebih khawatir tentang mimpi bola basketnya daripada penskorsannya, atau kehilangan poin di kelas kami. Aku kira dia tidak tahan memikirkan masa mudanya yang dihambur-hamburkan. Apa yang harus aku lakukan? Sudou-kun, kamu tidak berbohong kepada guru, kan? Maksudku, sepertinya aneh. Mereka tidak mempercayaimu meskipun kamu mengatakan tidak melakukan kesalahan. Benar kan? Aku merasa tidak enak kepada Kusida. Dia mencariku untuk penegasan, tetapi aku tidak bisa menanggapi seperti yang dia inginkan. Yah, aku ingin tahu tentang itu. Aku kira itu tidak sesederhana itu. Apa maksudmu? Kamu bertanya-tanya. Kamu tidak meragukanku, bukan? Yah, sekolah tidak mempercayaimu, kan? Tidak akan aneh bagi seseorang di kelasmu, seperti Kusida, misalnya, untuk mendukungmu bahkan jika kamu berbohong. Lagi pula, mereka tidak ingin poin mereka turun. Yah, kurasa kau benar tentang itu. Masalah kita saat ini tidak akan diselesaikan hanya dengan menemukan siapa yang memulainya. Mungkin ketiga siswa itu mungkin menghadapi skor 1 minggu sendiri, sebagai hukuman. Ketiga orang itu mengklaim bahwa mereka dipukuli. Tanpa bukti kuat bahwa Sudou tidak bersalah, dia pasti akan dihukum. Itu berarti hanya satu hal. Bahkan jika pihak lain salah, masih sangat mungkin bahwa Sudou yang akan disalahkan. Hah? Mengapa? Itu pembelaan diri yang sah, bukan? Hah? Sudou, jelas tidak bisa mengerti, memukul meja. Bahu Kusida menegang sebagai jawaban. Maaf, aku sedikit marah. Setelah melihat ekspresi ketakutan Kusida, Sudou dengan malu meminta maaf. Tapi, kenapa Sudou-kun masih disalahkan? Sudou memukul mereka, tetapi mereka tidak memukul Sudou. Kupikir itu bagian besar darinya. Dalam kasus seperti itu, mengklaimnya sebagai pembelaan diri yang sah adalah sulit. Seandainya mereka mendatangimu dengan pisau atau tongkat logam, aku pikir segalanya akan sangat berbeda. Pembelaan diri berarti kamu memiliki hak untuk membela diri terhadap serangan mendadak dan berbahaya yang dilakukan terhadap dirimu. Jadi, aku tidak berpikir kita benar-benar dapat mengklaim bahwa ini adalah membela diri.
Berapa banyak pertimbangan akan diberikan dalam situasi ini? Tapi, aku tidak mengerti. Aku melawan 3 orang. 3, itu sepertinya sangat berbahaya. Petik 2. Mereka kemungkinan akan mempertimbangkan jumlah orang, tetapi ini adalah kasus yang sulit. Jika sekolah mau memberi lebih banyak perhatian pada jumlah orang yang diserang, Sudou bisa dinyatakan tidak bersalah. Namun, ini masih berbahaya bersikap optimis seperti itu. Kupikir sekolah mungkin telah menawarkan perpanjangan karena mereka merasa sulit untuk membuat penilaian pada saat ini. Adapun bukti saat ini, kuncinya adalah pada cedera yang diberikan Sudou pada ketiga siswa lainnya. Kurasa rencana mereka adalah menghukum Sudou dengan keras karena meninju mereka, ya. Kata Kushida. Siapapun yang melaporkannya terlebih dahulu memiliki keuntungan. Kesaksian korban dapat berfungsi sebagai bukti. Aku masih belum mengerti. Aku korban di sini. Diskors bukan semacam lelucon. Jika aku dihukum karena ini, lupakan menjadi pemain tetap. Aku bahkan tidak bisa bermain di turnamen. Murid-murid kelas C itu sengaja membiarkan Sudou memukuli mereka untuk menghancurkannya. Mereka ingin menghancurkan peluang Sudou untuk menjadi pemain tetap, bahkan jika itu berarti mereka mungkin menghadapi beberapa larangan mereka sendiri. Lagi pula itulah yang kubayangkan sebagai rencana mereka. Ayo keluar dan minta ketiga siswa kelas C untuk jujur. Jika mereka merasa apa yang mereka lakukan salah, maka tentu mereka akan merasa bersalah karenanya. Benarkan. Orang-orang itu tidak bodoh. Mereka tidak akan jujur. Sialan, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Mereka bukan siapa-siapa. Petik 2. Sudou mengambil pulpen dari meja dan, dengan suara keras, membelahnya menjadi 2. Aku mengerti bahwa darahnya mendidih, tapi itu pulpenku. Jika mencoba menjelaskan situasinya tidak akan berhasil, maka kita perlu menemukan bukti kuat, kataku. Ya, akan lebih baik jika ada bukti yang membuktikan bahwa Sudou-kun tidak bisa disalahkan. Itu sangat baik, karena penderitaan kita akan berakhir. Namun, Sudou tidak menyangkal apapun. Dia tampak seperti tenggelam dalam pikirannya. Tapi mungkin ada sesuatu. Ini mungkin hanya kesalahpahamanku, tetapi ketika aku melawan orang-orang itu aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada orang di dekat sana, mengawasiku. Petik 2. Dia tidak sepenuhnya percaya diri. Jadi mungkin ada saksi mata. Tanyaku. Ya, aku berpikir begitu. Tapi aku tidak punya bukti siapapun ada di sana. Saksi mata. Jika seseorang melihat semuanya, maka itu akan menjadi berita besar bagi kami. Namun, tergantung bagaimana keadaannya, itu bisa membuat Sudou semakin tersudut. Misalnya, jika saksi hanya melihat setelah perkelahian mereka, itu mungkin mengindikasikan akhir Sudou. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Sudou membenamkan kepalanya di tangannya. Kushida memecah kesunyian yang berat. Ada 2 cara kami bisa membuktikan kesalahanmu, Sudou-kun. Cara pertama adalah meminta anak-anak kelas C itu untuk mengakui bahwa mereka berbohong. Karena kamu tidak bersalah, mungkin yang terbaik adalah membuat mereka mengakui hal itu. Itu benar-benar ide yang tidak masuk akal. Seperti yang sudah kukatakan, itu tidak mungkin. Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka berbohong. Seperti kata Sudou, jika mereka mengaku berbohong hanya untuk membuat orang lain dalam masalah, mereka mungkin akhirnya akan diskors. Gagasan lain adalah menemukan saksi mata yang kamu bicarakan, Sudou-kun. Jika seseorang kebetulan melihat pertarungan, maka kita harus bisa sampai ke inti permasalahan. Yah, itu mungkin satu-satunya rencana realistis kami. Jadi, bagaimana kamu ingin mencari saksi mata ini? Menanyakan orang satu per satu. Atau kita bisa membahas masing-masing kelas secara keseluruhan, kata Kushida. Akan lebih bagus jika seseorang melangkah maju, tapi... Karena kami sudah berbicara cukup lama, aku mulai mencari-cari di lemari. Aku mengeluarkan paket kopi dan teh instan yang kubeli di tos serba sekolah. Meskipun Sudou bukan penggemar kopi. Setelah menyiapkan ketel air panas, ku meletakkan semuanya di atas meja. Ini mungkin terdengar agak tidak tahu malu, tapi... Bisakah kalian tidak memberitahu siapapun tentang hal ini? Sudou bertanya dengan malu. Dia mengambil cangkir dan mulai meniupnya untuk mendinginkannya. Hahuh, kamu tidak ingin kami memberitahu siapapun? Kushida bertanya. Jika tersiar kabar, pasti akan sampai ke tim basket. Aku tidak ingin itu terjadi. Kamu mengerti, kan? Petik 2. Sudou, meski begitu, aku... Tolong mengerti, Ayano Kouji. Jika aku tidak bisa bermain basket, aku tidak punya apa-apa, Sudou memohon, meletakkan tangannya di pundakku. Bahkan jika kata tidak keluar, ini tidak akan tetap terkendali. Jika orang mengetahui bahwa Sudou menggunakan kekerasan, mereka kemungkinan besar tidak akan menerimanya di tim. Tapi tidakkah para siswa di kelas C berbicara tentang bagaimana Sudou-kun melakukan kekerasan? Maksudku, itu akan menguntungkan mereka, menurutku. Itulah tepatnya yang kupikirkan. Tidak aneh bagi mereka untuk membicarakannya sendiri, karena itu membantu mereka dan akan menyakiti kita. Sudou membenamkan kepalanya di tangannya sekali lagi, seolah mengatakan, serius. Bagaimana jika kabar sudah keluar? Tidak, pada tahap ini mungkin hanya dibahas oleh sekolah dan orang-orang yang terlibat. Kenapa kamu berpikir begitu? Sudou bertanya. Jika orang-orang di kelas C berniat menyebarkan desas-desus, kita mungkin sudah pernah mendengarnya. Perwakilan dari sekolah telah menerima laporan dan memanggil Sudou setelah kelas. Belum ada kabar tentang kejadian sore ini. Paling tidak, berita mungkin belum menyebar banyak. Jadi menurutmu kita aman untuk saat ini? Berapa lama itu akan berlangsung? Bahkan jika sekolah mengeluarkan perintah pembungkaman, desas-desus akhirnya akan berhasil keluar. Tak lama, itu menyebar. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa aku katakan dengan pasti adalah Sudou-kun, aku pikir akan lebih baik jika kamu menjaga jarak, kata Kushida. Dia sepertinya mengerti segalanya. Ya, tidak akan baik jika terdakwa mencoba sesuatu, jawabku, setuju dengan Kushida. Tapi, jika aku menyerahkan ini pada kalian,
Aku tidak berpikir itu diserahkan pada kita. Kami ingin kamu mengandalkan kami, Sudo-kun. Aku tidak tahu berapa banyak yang bisa kami lakukan, tetapi kami akan mencoba yang terbaik. Oke, kata Kushida. Baiklah, aku tahu ini merepotkan kalian, tapi aku akan menyerahkannya padamu. Dia tampaknya mengerti bahwa dia hanya mempersulit hal-hal dengan melibatkan diri. Yah, kita akan kembali ke kamar kita. Maaf karena menerobos masuk ke sini. Jangan khawatir tentang itu. Aku hanya berpikir itu aneh bahwa kamu membuat kunci duplikat. Sudou memasukkan kunci kembali ke sakunya, dia tidak akan mengembalikannya. Mungkin aku harus meletakkan kunci rantai di pintuku. Sampai jumpa besok, Kushida. Ya, selamat tinggal, Sudou-kun. Sudou-kun pergi dengan ekspresi agak sedih di wajahnya. Kamarnya hanya beberapa pintu ke bawah. Baik, apakah kamu tidak kembali, Kushida? Aku bertanya. Aku punya beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu, Ayano Kouji-kun. Kamu nampaknya tidak antusias membantu Sudou-kun. Saat Kushida menatapku dengan mata gelisah, tiba-tiba aku terdorong untuk memeluknya. Aku meregangkan punggungku dan mencoba mengguncang pikiran itu. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Maksudku, aku hanya bisa benar-benar menanggapi cerita Sudou. Jika itu Horikita atau Hirata di sini, mereka mungkin bisa memberikan saran ahli. Mungkin, tapi Sudou-kun datang kepadamu, Ayano Kouji-kun. Dia datang kepadamu sebelum Horikita-san, Hirata-kun, atau bahkan Ike-kun. Petik 2. Aku tidak tahu apakah aku seharusnya senang tentang itu atau tidak. Untuk sesaat, tatapan Kushida berubah dingin, yang membuatku bingung. Aku ingat bahwa Kushida pernah secara langsung mengatakan kepadaku bahwa dia membenciku. Dia selalu tersenyum lembut, jadi aku sesekali lupa tentang itu. Tapi aku mungkin terbakar jika aku lupa sepenuhnya. Aku pikir akan lebih baik jika kamu berusaha lebih keras untuk berbaur, Ayano Kouji-kun, katanya. Aku mencobanya, kurang lebih. Aku belum bisa melakukannya. Seperti sekarang, aku tidak punya keberanian untuk berjanji bahwa aku akan membantu. Dia tidak berbagi kecemasanku tentang makan sendirian saat makan siang. Tetap saja, Kushida mungkin mengerti bagaimana perasaanku. Kushida, kamu akan membantu, bukan? Tentu saja, kita adalah teman. Jadi apa yang akan kamu lakukan, Ayano Kouji-kun? Petik 2. Ingat ketika aku mengatakan akan lebih baik untuk berbicara dengan Horikita atau Hirata. Yah, Sudou membenci Hirata, jadi itu membuat Horikita pilihan yang jelas. Petik 2. Meskipun aku ragu bahkan Horikita bisa membuat rencana yang cukup bagus untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah kamu pikir Horikita-san akan membantu kita? Tidak tahu. Kita harus bertanya dan mencari tahu. Aku tidak berpikir dia hanya akan diam-diam berdiri dan menonton ketika kelas D runtuh. Mungkin. Aku tidak memiliki keyakinan. Bagaimanapun, ini adalah Horikita yang sedang kita bicarakan. Aku tahu bahwa kamu berusaha menghindari pertanyaan itu, tetapi kamu juga akan membantu. Mau kan, Ayano Kouji-kun? Aku pikir aku berhasil mengarahkan pembicaraan ke arah lain, tetapi Kushida dengan cepat membawanya kembali. Apakah tidak apa-apa jika aku tidak berguna? Kamu tidak akan sia-sia. Aku yakin kamu akan berguna, entah bagaimana. Dia tidak dengan jelas menyatakan bagaimana aku bisa berguna. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sudou-kun mengatakan bahwa itu tidak akan membantu, tapi kupikir akan baik untuk berbicara dengan 3 siswa yang dia lawan. Sejujurnya, aku berteman dengan Komiya-kun dan yang lainnya. Karena itu, mungkin untuk membujuk mereka. Itu mungkin. Berbahaya. Petik 2. Kushida tidak bisa menolak ide percakapan. Itu berisiko. Selain pertanyaan tentang siapa yang memulai pertarungan, ketiganya melaporkannya ke sekolah. Itu berarti mereka unggul. Juga, aku hanya berpikir itu tidak akan berhasil, karena mereka memulainya. Membuat mereka mengakui bahwa mereka berbohong ke sekolah tidak akan mudah. Jika sekolah tahu, kelas C akan menghadapi hukuman berat. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Kalau begitu, kurasa mencari saksi mata adalah taruhan terbaik kita. Itu mungkin akan sama sulitnya dengan membujuk ketiganya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tanpa rincian lebih lanjut, menemukan saksi mata hampir mustahil. Berkeliling bertanya, apakah kamu melihat sesuatu? Akan membuang-buang waktu dan usaha. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak dapat menemukan solusi apapun. Chapter 3, Titik Lemah. Berita buruk terus saja datang. Pada saat pelajaran wali kelas keesokan paginya, ketika Cabashira Sensei akan pergi, dia menyerang kami dengan salah satu dari pengumumannya yang singkat dan tidak langsung. Aku punya pengumuman untuk kalian semua. Ada sedikit masalah di lain hari, insiden antara siswa yang duduk di sana, Sudou, dan beberapa siswa dari kelas C. Singkatnya, ada perkelahian. Ruang kelas heboh. Bergantung pada tingkat tanggung jawab yang dimiliki kelas C dengannya, Sudou dapat menerima skors, dan kami mungkin melihat pengurangan dalam poin kelas kami. Cabashira Sensei membuat seluruh situasi terbuka untuk kelas. Wajahnya begitu tanpa emosi atau minat ketika dia berbicara bahwa ada keindahan yang tenang di sana. Dia tidak memasukkan prasangka pribadi apapun ketika dia berbicara di kelas, dan menjelaskan situasi dari posisi netral. Jadi mengapa masalah ini belum diselesaikan? Hirata mengajukan pertanyaan yang agak masuk akal. Keluhan datang dari kelas C. Mereka mengklaim bahwa pertarungan itu sepihak. Namun, ketika kami berbicara dengan terdakwa, Sudou mengatakan bahwa klaim mereka salah. Dia bersikeras bahwa siswa kelas C memanggilnya dan memulai pertarungan. Petik 2. Itu bukan salahku. Itu membela diri. Membela diri, kukatakan. Teriak Sudou sambil memanggul tatapan dingin teman-teman sekelasnya. Tapi tidak ada bukti tentang itu. Apakah aku salah? Bukti apa? Aku tidak punya. Jadi dengan kata lain, kita belum tahu yang sebenarnya. Karena itu, kami menunda keputusan untuk saat ini. Respons kita, dan hukumannya, akan datang ketika kita mengetahui siapa yang bersalah. Petik 2.
Yang ku tahu adalah bahwa aku tidak bersalah. Jika ada, aku harus menerima penyelesaian atas masalahku. Begitulah kata terdakwa, tetapi aku tidak akan mengatakan bahwa kamu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi saat ini. Jika ada saksi mata, seperti yang diyakini Sudou, maka situasinya mungkin berubah. Jika ada orang di sini menyaksikan pertarungan, tolong angkat tangan.